Teori Kriminologi. Topik ke-48 dari 75 topik. Teori tempat kejahatan dan teori aktivitas rutin dalam kriminologi. Bagian pertama, Shaw dan McKay memusatkan perhatiannya pada 4 kecenderungan yang dapat membawa karakteristik dari kehidupan perkotaan, yakni kejahatan, kemiskinan, keanekaragaman etnis atau suku bangsa, dan mobilitas warga atau penghuni. Kecenderungan-kecenderungan ini dapat membawa akibat penggerogotan pada organisasi sosial dari komunitas perkotaan yang bersangkutan. Mempelajari kemerosotan dari norma-norma sosial ini, Shaw dan McKay melakukan beberapa studi tentang delinkuensi atau kenakalan remaja di Chicago selama kurang lebih 30 tahun. Studi mereka kemudian menghasilkan kesimpulan yang senada dan mendukung temuan studi dari Park, yakni bahwa kenakalan remaja lebih banyak terjadi di dalam zona transisi. Pindahnya pelaku kenakalan remaja tersebut atau meninggalkan tempat tinggalnya, cenderung mereka tidak melakukan kenakalan lagi di tempat baru. Beberapa temuan dari studi yang dilakukan oleh Shaw dan McKay, 1969, antara lain sebagai berikut. 1. Komunitas yang stabil, mantap dan mapan cenderung mempunyai tingkat delinkuensi yang semakin rendah. 2. Komunitas dengan tingkat delinkuensi yang lebih tinggi mempunyai nilai-nilai sosial yang berbeda dengan komunitas yang mempunyai tingkat delinkuensi yang lebih rendah. 3. Daerah yang mempunyai tingkat penghasilan lebih rendah dengan tingkat frustrasi dan deprivasi lebih tinggi mempunyai tingkat delinkuensi yang lebih tinggi. 4. Kondisi sosial dalam komunitas, seperti kondisi kepadatan tinggi, sangat berkaitan langsung dengan tingkat delinkuensi. 5. Di dalam daerah pemukiman kelas yang lebih rendah, tidak mapannya keseragaman nilai sosial di dalam masyarakat, delinkuensi cenderung dilihat sebagai alternatif yang disetujui oleh para pelakunya sebagai alternatif perilaku walaupun merupakan pelanggaran hukum. Teori tempat kejahatan. Dalam teori tempat kejahatan, Rodney Stark sebenarnya melakukan penambahan dan penyempurnaan atas hal-hal yang telah dilakukan oleh para pendahulu yang tergabung dalam Chicago School. Stark, 1987, mengajukan pertanyaan, bagaimana masyarakat ketetanggaan dapat tetap berada pada tempat di mana tingkat kejahatannya tinggi walaupun memang di antara mereka terjadi pergantian dalam populasinya. Kesimpulannya adalah, tentunya terdapat kondisi yang unik tentang tempat-tempat tertentu sehingga memunculkan kejahatan. Stark memberlakukan 5 variabel yang diketahui atau diyakini dapat memengaruhi tingkat kejahatan di dalam masyarakat, yakni kepadatan, kemiskinan, pemakaian fasilitas secara bersama, pondokan sementara, dan kerusakan yang tidak terpelihara. Variabel-variabel tersebut dihubungkan dengan 4 variabel lainnya, yakni moral sinisme di antara warga, kesempatan melakukan kejahatan dan kejahatan yang meningkat, motivasi untuk melakukan kejahatan yang meningkat, dan hilangnya mekanisme kontrol sosial. Menurut Stark, sifat dari ekologi komunitas ketetanggaan menentukan tingkat kejahatan. Walaupun pada daerah yang berpenghasilan rendah, tingkat kejahatan dapat saja lebih rendah jika komunitas tersebut tidak terlalu padat penduduknya, atau jika penduduk banyak tetapi jarak antar rumah tidak terlalu rapat, atau jika mayoritas penduduk masih memegang nilai-nilai moral, atau jika polisi di sekitar komunitas tersebut mempunyai derajat toleransi yang rendah terhadap kejahatan. Merujuk berbagai uraian di atas maka secara lebih rinci kita dapat memberi batasan tentang tempat kejahatan sebagai suatu daerah atau tempat di mana banyak terdapat pelaku kejahatan, termasuk juga orang-orang yang potensial sebagai pelaku kejahatan di dalamnya, serta banyaknya peristiwa kejahatan yang terjadi di tempat atau daerah tersebut atau besarnya kemungkinan dilakukannya beberapa jenis kejahatan di tempat tersebut. Untuk mengetahui tempat atau daerah mana yang banyak terdapat pelaku kejahatan atau orang-orang yang secara potensial sebagai pelaku kejahatan adalah sulit. Dalam menentukan seseorang yang berkumpul atau berada dalam suatu tempat tertentu sebagai penjahat, kita akan berhadapan dengan kepastian hukum. Ingat, siapakah yang disebut sebagai penjahat? Apalagi menentukan seseorang adalah potensial sebagai pelaku kejahatan. Prasangka yang gegabah akan menghantarkan kita pada kesalahan pengamatan dan ketidakadilan dalam memandang seorang individu. Berbeda dengan jika kita batasi tempat atau daerah kejahatan sebagai tempat atau daerah yang banyak terjadi peristiwa kejahatan, data atau informasi yang menghantarkan kita untuk menentukan bahwa daerah tertentu adalah daerah yang banyak terjadi peristiwa kejahatan, adalah relatif mudah. Kita dapat menggunakan metode statistik kriminal yang dapat menunjukkan daerah tertentu yang banyak terjadi peristiwa kejahatan. Sementara itu, Smith, 1960, memberikan beberapa karakteristik suatu daerah di mana kejahatan sering dilakukan sebagai berikut. 1. Rendahnya tingkat pergaulan sosial. 2. Kurangnya rasa kekeluargaan. 3.
Rendahnya tingkat sosial dan ekonomi. 4. Kondisi fisik yang buruk. 5. Tingginya tingkat mobilitas penduduk. 6. Menurunnya moral penduduk. Karakteristik tersebut merupakan kondisi yang menunjukkan daerah tersebut sebagai daerah kejahatan dan daerah kejahatan ini mempunyai hubungan yang erat sebagai suatu faktor atas banyaknya kejahatan yang terjadi dan tingkat kejahatan. Faktor ini mempunyai pengaruh yang cukup berarti dan bersifat kausal terhadap individu-individu yang tinggal di dalamnya dan terutama memengaruhi norma-norma masyarakat. Kondisi demikian akan mengingatkan kita pada delinquent area yang dijelaskan oleh Clifford R. Shaw dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Di dalam daerah tersebut tingkah laku yang cenderung melanggar norma atau yang biasa disebut criminal behavior, dianggap sebagai suatu hal yang biasa. 2. Kondisi-kondisi fisik daerah itu buruk, misalnya perumahan yang buruk, jalan-jalan yang buruk, kebersihannya yang kurang dan sebagainya. 3. Penduduk yang rapat atau padat. 4. Adanya mobilitas penduduk. 5. Terletak di dekat aktivitas perdagangan dan industri. 6. Sangat kurang adanya kontrol sosial. 7. Standar hidup penduduknya rendah. 8. Standar pendidikan penduduknya rendah. 9. Tingkat keberadaan penjahat-penjahat dewasa tinggi. 10. Disorganized neighborhood, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di tempat tersebut anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai-nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya. Para ahli teori yang bekerja di dalam tradisi disorganisasi sosial sudah sejak lama memusatkan perhatian pada 3 aspek korelatif kejahatan ekologis, kemiskinan, heterogenitas kesukuan, dan mobilitas permukiman. Peneliti saat ini sudah memperluas daftar dari aspek-aspek korelatif tadi untuk menguji dampak dari faktor tambahan seperti keluarga-keluarga single parent, urbanisasi dan kepadatan struktural. Kekuatan korelatif ini adalah penting untuk dipikirkan bagi upaya mesosialisasikan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja timbul karena adanya peningkatan disorganisasi sosial yang timbul karena pengembangan perilaku dari pelaku yang potensial, yang memang berada pada lingkaran kondisi seperti yang dijelaskan oleh faktor-faktor korelatif tersebut. Mereka mengurangi pengintegrasian sosial, peningkatan isolasi atau pengasingan diri dan anonimitas, serta mengurangi pengawasan atau kontrol sosial informal. Kemajuan dalam teori disorganisasi sosial teori sudah membantu untuk membaharui pemahaman kita di mana wilayah perkotaan sudah berubah sejak penampilan yang pertama dari gagasan ini tahun 1940-an. Studi lain sudah mencoba untuk menetapkan faktor mediasi dari disorganisasi. Sebagai suatu bidang ilmu, teori disorganisasi sosial mempunyai suatu warisan konseptual yang empiris dan kaya, dan suatu literatur yang luas telah dikembangkan tentang sumber disorganisasi sosial. Ross dan Clear, 1998, mengajukan hipotesa bahwa konsentrasi incarceration yang tinggi boleh jadi merupakan faktor disorganisasi yang lain. Mereka mengajukan gagasan di mana incarceration, terutama pada tingkat tarif tinggi, bisa mengganggu jaringan sosial dengan merusakkan sumber-sumber kekeluargaan, ekonomis, dan politis dari pengawasan atau kontrol sosial informal. Konsekuensi dari kerusakan ini, mereka berteori, akan lebih banyak, bukan lebih sedikit, kejahatan. Dari tinjauan ulang mereka menyangkut literatur, Ross dan Clear pertama menunjukkan bagaimana tingkat incarceration, penahanan, yang tinggi boleh jadi diharapkan untuk merusakkan jaringan sosial yang mudah rusak yang membuat basis untuk pengawasan atau kontrol sosial informal. Mereka juga berpendapat bahwa pelepasan narapidana itu, banyak dari mereka yang mempunyai suatu orientasi kriminal, lebih lanjut memperburuk permasalahan dari heterogenitas berdasarkan norma. Menggunakan perumusan kembali teori disorganisasi sosial yang sistemik dari Bursik dan Grasmick, 1993, sebagai kerangka, mereka menguraikan suatu model yang tidak berulang menyangkut efek incarceration, penahanan. Dalam konteks bahasan di atas itulah suatu perangkat studi tentang pengawasan atau kontrol sosial informal mempunyai dampak penting atas angka kejahatan di lingkungan. Untuk menggambarkan hal tersebut, Belair, 1997, menganalisis pengaruh frekuensi interaksi tetangga atas kejahatan di dalam 60 lingkungan berkenaan dengan kota, menemukan data bahwa berkumpul dengan tetangga mempunyai dampak negatif pada pencurian, perampokan dan pencurian kendaraan bermotor. Suatu analisa terkait menemukan data bahwa pengawasan informal terhadap hak milik orang lain oleh tetangga mempunyai dampak negatif bagi beberapa bentuk kejahatan, tetapi bukan bagi kejahatan yang lain. Markowitz dan kawan-kawan, 2001, menemukan data bahwa penurunan kohesi lingkungan mengakibatkan kekacauan dan kejahatan yang lebih besar di lingkungan yang bersangkutan. Beberapa bukti menunjukkan bahwa pengawasan atau kontrol sosial informal telah melahirkan suatu spesifikasi teoritis baru tentang kejahatan di tingkat lingkungan ketetanggaan,
misalnya mereka mengusulkan suatu kemanjuran kolektif, yang dari berbagai fakta menunjukkan bahwa kohesi sosial dan pengawasan atau kontrol sosial informal dapat mengurangi kejahatan. Data dari Chicago menyatakan bahwa pengawasan atau kontrol sosial informal, asosiasi sukarelawan, jaringan kekerabatan dan pergaulan, dan organisasi lokal dapat menjadi sumber dari kemanjuran kolektif yang lebih besar yang pada gilirannya mengurangi kejahatan. Di dalam klarifikasi penting mereka tentang sifat sistemik tentang model-model ekologis, bagaimanapun, Bursik dan Grasmick, 1993, menunjuk bahwa teori disorganisasi sosial mungkin ditetapkan sebagai teori, baik tentang pengawasan atau kontrol sosial informal dan pengawasan atau kontrol sosial formal. Mereka menunjuk mekanisme disorganisasi sosial itulah yang menumpulkan kapasitas kedua-duanya, pengawasan atau kontrol sosial informal dan pengawasan atau kontrol sosial formal dan dengan demikian berperan untuk memunculkan kejahatan. Sementara itu, ada bukti untuk mendukung pernyataan yang sebaliknya dari argumentasi di atas, dikemukakan oleh Veles, 2001, bahwa dia telah menunjukkan lingkungan yang lemah atau miskin itu dengan kuat terikat dengan pemerintah lokal karena dalam pengawasan pengembangan mereka dan memiliki hubungan yang baik dengan polisi, akan menderita lebih sedikit kejahatan dibanding lingkungan yang kekurangan akses itu ke sumber daya pengawasan atau kontrol sosial publik. Tetapi hubungan antara pengawasan atau kontrol sosial dan kejahatan di tingkatan lingkungan belum banyak dijelaskan oleh berbagai studi sebelumnya. Itulah materi ke-48 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.